Benarkah kita ini sudah dililit hutang yang begitu besar? Kalau kita lihat ya Bu Ani, ada semacam tudingan misalnya begini, masyarakat perlu tahu bahaya apabila ekonomi kita shutdown karena salah urus. Indonesia negara yang dengan penduduk 257 juta orang dan mayoritas mereka adalah penduduk-penduduk muda yang usianya di bawah 15 tahun. Kalau kita bicara yang di bawah 2 tahun kayak cucu saya tadi, dia jelas membutuhkan berbagai macam fasilitas pendidikan, kesehatan, termasuk gizi. Kita nggak bisa mengatakan, oh nanti kaya dulu baru saya kasih makan yang cukup untuk anak-anak. Karena itu akan kehilangan waktu buat mereka. Nah, negara dengan penduduk 257 juta ini, kita harus meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia ini akan menjadi masyarakat yang sehat, yang punya pendidikan dan produktif, kompetitif. Oleh karena itu, investasi di bidang manusia itu penting. Di Indonesia, anggaran pendidikan 400 triliun, anggaran kesehatan 105 triliun, anggaran untuk membantu masyarakat miskin termasuk langsung ke desa 60 triliun, plus berbagai subsidi yang kita tambahkan, jumlahnya itu bisa mencapai lebih dari 700 triliun. Kalau kita tambahkan dengan anggaran untuk TNI dan Polri, karena kita menginginkan negara kita aman, kita jaga dengan baik, TNI dan Polri itu jumlahnya udah 210 triliun. Kalau kita tambahkan dengan infrastruktur, karena masyarakat kita baik yang di daerah terpencil membutuhkan dari mulai irigasi, jalan raya untuk connect, pelabuhan, bahkan sampai airport, maka kita akan bicara another 300 triliun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebutuhan belanja ini idealnya dibiayai oleh diri sendiri. Ya. Diri sendiri itu adalah kalau negara merdeka, waktu Bapak pendiri dan Bapak dan Ibu pendiri negara ini mendirikan Republik Indonesia, mereka mengetahui bahwa untuk menjadi merdeka itu artinya kita harus mampu untuk bisa mengumpulkan sumber daya sendiri. Makanya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan negara memiliki hak untuk memungut pajak. Nah, pajak ini kita kumpulkan dengan usaha keras sekarang. Namun kebutuhan tadi belanja yang banyak itu lebih banyak dan tidak bisa ditunda. Oleh karena itu utang dipakai sebagai alat untuk instrumen investasi, karena kita tidak menggunakan ini untuk konsumsi, karena kita yakin bahwa menggunakan utang itu untuk investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, sehingga ekonomi masyarakat menjadi makin memiliki kemampuan, sehingga mereka nanti memiliki kemampuan untuk menjadi manusia-manusia yang kompetitif dan produktif. Saya ingat 2004 saya menjadi anggota kabinet di zaman Pak SBY, zaman Pak Presiden SBY. Waktu itu ekonomi kita size-nya hanya 2.400 triliun. Utang, bukan karena Pak SBY bikin utang, tapi itu utang yang berasal dari sebelumnya, itu sebesar 1.200 triliun. Jadi utang terhadap GDP kita itu separohnya. Walaupun utangnya cuma 1.200 triliun. Sekarang orang melihat utang 3.400 triliun, banyak banget, kayak 3 kali lipat. Ini kayak Indonesia krisis nggak? GDP kita sekarang udah 13.600 triliun. Jadi kalau secara prosentase, utang yang 3.400 triliun itu lebih kecil dibandingkan yang 1.200 triliun. Iya kan? Ya. Dibandingkan dengan size ekonominya. Mungkin saya akan memberikan contoh seperti ini. Tadi Rosi mengatakan waktu kita sebelum masuk mengenai kredit card. Kalau Anda pendapatannya adalah 10 juta, Anda dapat kredit card yang maksimum limitnya 1 juta. Kalau pendapatan Anda sekarang 25 juta, Anda minta kredit limitnya 5 juta. Itu tidak berarti bahwa kalau Anda punya kredit 5 juta, kemudian Anda mengatakan Anda lebih buruk situasinya dari yang 1 juta. Jadi utang itu juga harus dilihat dari kemampuan dan size ekonomi keseluruhan.